Hai you people, happy weekend. Kembali lagi bersama aku Fahri. Dan aku Eja. Kita lagi ada di program News Weekend. Untuk you people dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan. Selamat menghabiskan waktu dengan orang-orang terkasih nih, keluarga, sahabat, teman, dan sebagainya. Ya, nah untuk you people, seperti biasa kita akan menyajikan 5 informasi menarik untuk Anda, jadi stay tune sampai akhir. Oke, Ja, untuk weekend kali ini ada nggak yang unik-unik nih untuk you people di rumah? Ada banget, Fahri. Jadi di Provinsi Kalimantan Tengah itu ada Festival Budaya Isen Mulang yang kembali digelar meriah nih setelah 2 tahun terhenti karena pandemi COVID-19. Ya, di tahun ini Festival Budaya ini kembali digelar sebagai bagian dari peringatan HUT ke-65 Provinsi Kalimantan Tengah dengan persembahan 17 ragam budaya dan tradisi lokal masyarakat setempat yang berlangsung dari tanggal 17 hingga 22 Mei 2022. Iya, berarti hari ini besok terakhir ya Pak? Besok terakhir. Betul, jadi untuk you people yang ada di Kalimantan Tengah boleh datang ke Festival Budaya Isen Mulang. Jadi seperti apa informasinya? Ini dia. Ribuan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah tumpah ruah menyambut Festival Budaya Isen Mulang atau FBIM yang kembali digelar. Gubernur Kalteng Sugianto Sabran membuka secara resmi FBIM 2022 di Bundaran Besar Palangkaraya yang ditandai dengan Karnaval Budaya. FBIM bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-65 Provinsi Kalteng dan merupakan festival budaya terbesar di Kalteng yang menampilkan berbagai lomba dan pegelaran seni budaya. Agenda yang diikuti 13 kabupaten dan 1 kota di Kalteng ini masuk dalam 110 agenda terpilih nasional atau Karisma Event Nusantara 2022. Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengatakan, FBIM merupakan agenda yang memberi motivasi dalam menumbuh kembangkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam menunjang pengembangan kebudayaan dan pariwisata. Ini merupakan sebuah perwujudan cipta rasa dan karya para seniman daerah yang dilandasi dinilai dengan budi yang luhur bagi bangsa berdasarkan Pancasila, bercorak kebinekaan tunggal ika serta berwawasan Nusantara. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita tidak terasa bahwa kita kena pandemi 2 tahun dan alhamdulillah pada hari ini berkat doa masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kalimantan Tengah kita dapat hadir bersama-sama, dapat merayakan bersama dan menyambut HUT rangkaian Kalteng yang mana usia Kalteng sudah ke 65 tahun. FBIM akan menggelar 17 cabang lomba. Peserta lomba merupakan utusan dari 13 kabupaten dan 1 kota dengan total peserta sekitar 1.500 orang. Selain itu, Festival Budaya Isen Mulang 2022 juga menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Beragam jenis produk UMKM tampil memikat dalam acara tahun ini yang membawa peluang pemulihan ekonomi bagi pelaku UMKM. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kantor Berita Antara, ITV mengabarkan. Informasi kedua, you people, pencak silat merupakan ilmu bela diri asal Indonesia. Berbagai wilayah mengembangkan ilmu bela diri ini. Salah satunya adalah silat beksi asli Betawi. Ya, silat beksi adalah salah satu aliran silat yang bertumpu pada teknik pukulan. Nah, aliran ini ditemukan pertama kali oleh Li Jianghuk, seorang keturunan Tionghoa dari keluarga petani. Ya, bagaimana informasi lengkap mengenai silat beksi? Berikut liputannya. Di tengah derasnya arus modernisasi, seni bela diri pencak silat harus terus dilestarikan. Salah satunya pencak silat beksi asli Betawi. Upaya promosi dan pelestarian silat beksi terus dilakukan. Untuk itu, unit pengelola kawasan perkampungan budaya Betawi mengadakan workshop silat beksi untuk masyarakat. Tujuan diadakannya workshop ini adalah agar masyarakat tertarik untuk mempelajari silat beksi yang berguna untuk pertahanan diri. Kasarannya balik lagi untuk masyarakat juga, untuk pengunjung. Memang kita ini workshop ini dibuka untuk umum, jadi kita ngadakan workshop untuk latihan yang emang biasanya mereka rutin latihan, dan kami mengajak juga pengunjung untuk ikut berpartisipasi. Silat beksi adalah salah satu aliran silat yang bertumpu pada teknik pukulan.
Beksi merupakan singkatan dari berbaktilah pada seruan ilahi. Penemu aliran ini adalah Lee Jing Hook, seorang keturunan Tionghoa dari keluarga petani yang tinggal di daerah Dadap, Kabupaten Tangerang. Umumnya ilmu bela diri ini mempertahankan diri dengan tangan kosong. Diketahui, Lee Jing Hook tidak mewarisi ilmu bela diri sama sekali. Ia mendapat jurus pencak silat beksi dari pendekar Betawi. Sehingga silat beksi merupakan akulturasi antara budaya Tionghoa dan budaya Betawi. Unikannya gerakannya indah, terus murni olah fisik ya. Kita murni olah fisik, kita nggak ada isi-isi kebatinan segala macam. Kita murni olah fisik. Terus jurusnya simpel, gerakannya juga peran. Menurut 4 guru besar perguruan beksi di Petukangan, perguruan silat beksi memiliki 12 jurus dasar. Walaupun ada perbedaan nama-nama dan urutan jurus, setidaknya ada 3 jurus dasar yang sama dan urutannya, yaitu beksi, gedik, dan tancap. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Informasi membanggakan datang dari SEA Games 2021 yang menjadi momen istimewa bagi atlet menembak Indonesia, yang juga sepasang kekasih Dewi Laila Mubarokah dan Fatur Gustafian. Iya, keduanya juga berhasil mengawinkan medali emas dari cabang olahraga menembak pada SEA Games ke-31 di Vietnam. Iya, bagaimana informasi lengkap mengenai SEA Games 2021? Berikut liputannya. Inilah pasangan kekasih Fatur dan Dewi yang sukses mengawinkan medali emas pada SEA Games ke-31 di Vietnam. Ajang SEA Games menjadi tempat paling membahagiakan bagi sepasang kekasih yang juga atlet tembak ini. Mulanya, Dewi Laila Mubarokah lebih dulu menyumbang emas bagi Indonesia dari nomor 10 meter air rifle putri. Kemudian, sang kekasih Fatur Gustafian juga menyusul mempersembahkan medali emas dari nomor yang sama, 10 meter air rifle untuk kategori putra. Bukan hanya menjadi pasangan di dunia nyata, Fatur dan Dewi rupanya juga saling berpasangan saat di lapangan. Pasalnya mereka pun terjun di nomor campuran. Meski keduanya sepasang kekasih, namun tetap profesional untuk mempersembahkan medali emas bagi Indonesia. Tergantung pelatih nanti gimana, terus tergantung kita skornya gimana nanti. Mudah-mudahan nanti bisa yang terbaik. Siapa aja pasangannya, yang penting emas untuk Indonesia. Kisah Fatur Gustafian dan Dewi Laila Mubarokah mengingatkan kita kepada romansa pengantin emas, bulu tangkis Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma. Fatur Gustafian dan Dewi Laila kembali membuktikan bahwa cinta bisa meruntuhkan kesulitan di arena pertandingan. Dari Hanoi, Vietnam, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Informasi selanjutnya, you people, ini sempat menyita perhatian publik nih. Kementerian Dalam Negeri Singapura memberikan pernyataan resmi terkait penolakan Ustadz Abdul Somad masuk ke negara tersebut. UAS dinilai telah menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi yang tidak dapat diterima masyarakat Singapura yang multiras dan multiagama. Ya, sementara itu UAS mengklarifikasi tuduhan Singapura tersebut bahwa apa yang ia sampaikan dalam ceramahnya sesuai dengan hadis dan ajaran Islam. Jadi seperti apa informasinya? Berikut liputannya. Pemerintah Singapura memaparkan alasan mengapa Ustadz Abdul Somad dan rombongan ditolak masuk ke negara tersebut. Salah satunya karena UAS telah menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi yang tidak dapat diterima masyarakat Singapura yang multiras dan multiagama. UAS mengklarifikasi tuduhan Singapura tersebut bahwa semua isi ceramahnya yang ia sampaikan sesuai dengan ajaran Islam. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD juga menanggapi apa yang dialami UAS. Ia menyebutkan bahwa Indonesia tidak bisa mencampuri hukum yang berlaku di Singapura. Sebelumnya diberitakan bahwa Ustadz beserta rombongan hendak menuju Singapura pada 16 Mei lalu. Setelah tiba di Pelabuhan Tanah Merah Singapura, UAS beserta rombongan ditahan hingga akhirnya dipulangkan ke Indonesia. UAS sendiri menegaskan dia dan rombongannya ke Singapura bukan untuk acara pengajian atau tablik akbar, melainkan untuk berlibur. Tim UTV mengabarkan.
Oke, you people, berita selanjutnya sekaligus menutup edisi Yunus Weekend kali ini, yang dimana sopir bus pariwisata ditetapkan sebagai tersangka atas kecelakaan maut di Jalan Tol Surabaya Mojokerto, Jawa Timur yang terjadi beberapa hari lalu. Ya, sementara itu korban kecelakaan bertambah 1 orang, sehingga total menjadi 15 orang. Bagaimana informasi lengkapnya? Ini dia. Korban kecelakaan maut bus pariwisata di Jalan Tol Surabaya Mojokerto, Jawa Timur yang terjadi pada 16 Mei lalu bertambah 1 orang, sehingga total menjadi 15 korban. Salah seorang korban, Najwa Dwi Yuniarti, berusia 13 tahun, yang sebelumnya dirawat di rumah sakit, telah meninggal dunia pada Kamis 19 Mei. Najwa berangkat bersama ibunya Maftukah dan kakak kandungnya Jerry Adiwijaya. Sang kakak mengalami luka-luka dan saat ini telah dipulangkan dari rumah sakit untuk menjalani perawatan mandiri di rumah. Sedangkan ibunya menjadi korban meninggal dunia. Jenazah Najwa telah dimakamkan di tempat pemakaman Islam Benowo, Surabaya, berjarak beberapa meter dari makam ibunya. Tadi malam itu operasi kepala, yang Najwa itu. Terus meninggal di pagi? Meninggalnya tadi pagi, kira-kira jam 4. Mungkin pada saat itu mengkonsumsi obat-obatan, kemudian dan lain-lain itu lebih mutlak ke kesengajaan. Sementara itu, Polda Jatim telah melakukan gelar perkara dan menetapkan sopir bus Ade Firmansyah sebagai tersangka atas kecelakaan maut tersebut. Ade Firmansyah diketahui sebagai sopir pengganti yang diduga ada unsur kesengajaan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sehingga mengakibatkan kecelakaan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Yunus Weekend edisi kali ini. Saksikan Yunus Weekend edisi selanjutnya setiap hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Official TV. Ya, nah untuk you people, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada dan selamat berakhir pekan. Salam sehat, sampai jumpa. Bye.